Baik, bukan karena usaha agamawi atau kesalahan kita semata, tetapi semata-mata karena pertemuan tubuh Yesus Kristus oleh kasih karunia-Nya. Saya akan membagikan kesaksian sedikit tentang perjalanan hidup saya. Bagaimana orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia dan telah dibersihkan oleh darah Yesus melalui pengorbanannya dan dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, harus hidup dalam kasih persaudaraan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya atau bahasa Alkitabnya, kasih persaudaraan di sini adalah kasih bukan karena usaha agamawi atau kesalahan kita semata, tetapi semata-mata karena pertemuan tubuh Yesus Kristus oleh kasih karunia-Nya. Saya akan membagikan kesaksian sedikit tentang perjalanan hidup saya dengan Tuhan, baik itu membaca Alkitab, baik itu penyembahan, pujian, memuji Tuhan. Secara pikiran dunia saya belum siap. Gimana sih Tuhan, ini amat mengikuti Engkau. Tapi saya ingat firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus meninggalkan semua. Memang benar kita meninggalkan semua kehidupan di dunia untuk beralih kepada kasih Kristus. Bahkan sampai sekarang pun saya masih susah memberikan fokus hidup saya kepada Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya, Tuhan tetap fokus untuk melihat saya, sehingga saya bisa ada di tempat ini, di tengah-tengah saudara semua. Amin. Amin. Memang benar yang dikatakan oleh Alkitab, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi beribadah dan memperbarui pembaharuan budimu, sehingga kamu membedakan yang baik, yang mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Nggak masuk akal kan kalau tidak menjadi serupa dengan dunia, atau jangan menjadi serupa dengan dunia. Maksudnya apa dikatakan Paulus? Artinya hidup kita tidak lagi. Memang dunia menawarkan hal-hal yang enak, yang nikmat, yang membuat kita lupa beribadah, lupa berdoa. Salah memang mengikuti dunia, tidak salah. Salah memang kita semua atau rekreasi atau kumpul bareng dengan teman. Nggak salah siapa yang berada, tetapi terkadang manusia kita ketika kita bermain atau kumpul sama teman atau di luar, Tuhan ingin kita itu ketika kita keluar main atau menikmati udara sejuk di luar, Tuhan ingin kita membagikan kasih-Nya, memberikan kasih-Nya kepada orang lain, karena kita telah lebih dulu dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita membagikan Yesus yang adalah pribadi kasih itu. Ketika kita ingin mengikuti dunia ini, bukan kita yang terpaut kepada dunia,
tetapi dunia terpaut kepada kasih-Nya melihat pribadi Kristus yang adalah kasih itu. Siapa yang di sini yang percaya bahwa kita semua adalah pilihan Allah? Amin. Ketika Anda dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan saya adalah pilihan Allah yang dipilih karena kasih karunia-Nya. Oleh kasih karunia-Nya Anda dan saya dipilih, dan Anda dan saya adalah pilihan Allah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat tebusan Allah yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Anaknya Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita, saya dan saudara yang telah menjadi saudara seiman dalam Kristus, hidup dalam anugerah dan damai sejahtera. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Jadi pertama, Anda dan saya adalah pilihan Tuhan. Tuhan tidak memilih kita ketika kita sudah menjadi orang yang benar, atau kita sudah berhasil melakukan ke-10 hukum Taurat. Kita berpikir kalau untuk menjadi pilihan Tuhan karena kita sudah berhasil melakukan firman Tuhan. Saya pun masih ada bolong-bolongnya, saya pun masih ada kekurangannya. Tetapi dikatakan oleh percikan darah Yesus yang tercurah di Golgota, yang membayar dosa-dosa kita sekali untuk selamanya, sehingga upah dan opung Dominion bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena percikan darah Yesus yang telah memilih kita. Amin. Mengapa Rasul Paulus memerintahkan saya dan saudara untuk hidup dalam cinta kasih Kristus dan persaudaraan kasih Kristus telah lebih dahulu tinggal dalam Anda dan saya. Ketika Anda dan saya sepakat untuk ikut Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, di dalam hati Anda dan saya, kita semua, maka Kristus tinggal di dalam kita. Kristus yang adalah pribadi kasih untuk sendiri tinggal dan hidup bersama-sama dengan kita. Maka kita orang percaya harus hidup dalam kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bahasa Yunani Zoe. Zoe artinya kehidupan yang Kristus tinggal di dalam Anda dan saya. Kristus mengeluh di bawah kita bersudina. Nah, memang tidak mudah memang melakukan kasih itu. Saya pun jujur saudara-saudara, saya pun masih banyak kekurangan dalam mengasihi sesama kita
Bahkan terkadang orang bilang, asal nampak kita lo, alena boleh makahologi coba dan boleh makahologi Malaysia. Alai itu nanti dia berarti. Mono tahu kalau kita tahu Tuhan dari dulu mengasihi kita, pasti kita mampu mengasihi Dia dan sesama kita. Memang benar hati itu makahologi, apalagi musuh ada, maka kasihlah musuh. Nah, itu saya pun secara pribadi masih sulit kita. Tetapi diingatkan dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah untuk kepada hukum domini Dia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa kita harus hidup dalam cinta kasih persaudaraan? Karena kita telah dikuduskan oleh kasih karunia-Nya lewat kuasa darah Kristus yang telah menyucikan dan menguduskan saya dan saudara satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mengaji pada dia itu ibadah kita sehari roti selama alami pokok-pokok anak dan lima Kristus Yesus jauh dengan Islam. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita sudah belajar Alkitab apa kejadian sampai Wahyu, tetapi karena pengorbanan Kristus di Golgota. Ketika Anda dan saya percaya bahwa kita adalah orang yang dikuduskan oleh korban Yesus Kristus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang dikuduskan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha agamawi atau kesalahan kita semata, tetapi semata-mata karena persembahan tubuh Yesus Kristus oleh kasih karunia. Saya akan membagikan kesaksian sedikit tentang perjalanan hidup saya sewaktu saya mulai menjadi calon hamba Tuhan atau mengikuti kuliah di sekolah teologi. Memang awal-awal saya masuk ke agama berat bagi saya untuk meninggalkan kenikmatan dunia yang biasanya kalau di luar, di rumah itu bebas bermain atau berkumpul dengan sahabat setiap hari, bebas mau jam berapa. Tetapi ketika saya masuk asrama, saya terkejut, saya kaget, di mana saya ada di bagaimana orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia dan telah dibersihkan oleh darah Yesus melalui pengorbanannya dan dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, harus hidup dalam kasih persaudaraan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya atau bahasa Alkitabnya, kasih persaudaraan di sini